Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ananda. Materi hari ini mengenai kegiatan ekonomi ya. Saya ulangi kembali. Pengertian dari kegiatan ekonomi yaitu dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Adalah suatu aktivitas atau usaha kita untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan kita. Setiap tindakan itu melibatkan kegiatan menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan serta melayani. Ya, itu pekerjaannya. Kemudian, kegiatan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Apabila salah satu ada masalah, maka kegiatan tersebut akan berpengaruh dan tidak lancar ya. Kegiatan ekonomi ada di semua tingkatan masyarakat. Jika di antara salah satu ada masalah, maka kegiatan ekonominya tidak lancar. Seperti misalnya proses produksinya yang lambat atau distribusinya terganggu, maka kegiatan ekonominya tidak lancar. Kita masuk kepada jenis kegiatan ekonomi ya. Pertama ada kegiatan produksi. Merupakan proses mengeluarkan hasil suatu barang atau menciptakan benda baru sehingga produk tersebut lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi adalah barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi, ya. Orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produser. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produser. Maksudnya di sini barang mentah, ya. Maksudnya adalah misalnya nelayan ini ya, dia menghasilkan langsung ikan. Barang setengah jadi, ya, misalnya koki ini ya menghasilkan roti, tapi rotinya belum jadi. Nanti akan dimasukkan ke pabrik lagi ya untuk membuatnya menjadi masak atau langsung dimasak juga bisa. Dan barang jadi ya, barang jadi itu seperti ini. Mobil keluarnya udah jadi ya. Barang mentah juga nih seperti ini beras ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut juga produser. Ingat ya Ananda, Afwan, Ustazah sedang tidak jelas suaranya. Tujuan produksi adalah untuk apa sih orang produksi? Produksi itu artinya menghasilkan. Untuk apa orang membuat? Nah, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kita butuh, makanya ada yang membuat. Kemudian, upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, orang yang memproduksi ya, dia juga menginginkan uang ya. Nah, kemudian, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Nah, misalnya ini nelayan dia menyediakan ikan yang mentah kan. Siapa tahu ada yang perlu gitu, memang ada yang perlu yaitu kayak seperti rumah makan. Nanti dia masukin ke rumah makan lagi, menghasilkan lagi. Rumah makan menghasilkan ikan dengan berbagai macam khas masakan. Nah, ini barangnya namanya barang mentah ya, nanti akan dibuat lagi. Kemudian meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Nih, semuanya menghasilkan ya. Jadi kalau semuanya menghasilkan berarti insya Allah semuanya itu memiliki uang ya. Kemudian memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran ya. Misalnya ini ada produsen roti ya, mereka membutuhkan pemanggang. Nah, kita bisa membuat panggangannya gitu. Jadi kita bisa ikut kerja di situ. Kita bisa menghasilkan uang dari situ ya. Menyerang pengangguran. Jadi pengangguran nggak ada lagi nih. Ya, karena semua sistem kita isi. Jadi apa aja? Ya. Kemudian
Meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, ini tadi ya, meningkatkan keuangan kita dan keuangan negara kita. Kalau kita memproduksi barang-barang ekspor ya yang mau dijual di luar negeri, berarti kita meningkatkan sumber pendapatan negara kita. Kemudian kegiatan distribusi lagi. Distribusi itu kegiatan yang menyalurkan atau pengiriman ya, pembagian kepada orang atau perusahaan atau tempat. Langsung ke orangnya bisa atau langsung ke pabrik. Nah, nih, dalam distribusi ada sistem distribusi yakni distribusi langsung sama distribusi tidak langsung. Distribusi langsung itu merupakan produsennya, orang yang buat itu langsung jual tanpa orang lain yang jual. Ya. Kemudian distribusi tidak langsung itu proses penyalurannya dilakukan melalui perantara atau pedagang. Misalnya, kita menghasilkan beras nih. Si Pak petani tadi jual lagi ke orang lain dengan cara ke pedagang, ke toko-toko beras. Nah, dia menjualnya ke toko beras. Itu merupakan distribusi tidak langsung. Tapi kalau petani tadi langsung jualnya ke orang yang mau masak beras, nah, itu merupakan distribusi langsung. Nah, langsung dimasak dia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distributor, ya, ingat ya. Nih, apa tujuan distribusi? Yang pertama untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi. Yang kedua untuk memastikan produk itu diterima oleh konsumen dengan baik. Nih, gambar-gambar berikut merupakan proses distribusi. Yang ini tengok dia memindahkan barang-barang itu ke kapal ya nih. Terus berasnya juga tadi dari petani kan? Dari petani ditaruh di sini ya untuk disalurkan. Ini semua dari petani dikumpulkan di sini untuk disalurkan ke pedagang, ke orang-orang yang menjual beras. Nih, semuanya dikumpulkan nanti orang-orang yang jual beras datang ke sini, ngambil beras ke sini. Nah, nanti orang yang jual beras tadi tuh menjual beras ke kita, ke konsumen nanti ya. Nih juga mobil-mobil tadi dari pabrik kan, dari pabrik dibawa ke toko. Pakai mobil truk dibawa ya, disalurkan seperti ini ya, bisa melalui jalur udara, jalur darat ya kan, jalur laut. Nih, kegiatan distribusi. Kemudian kegiatan konsumsi merupakan pemakaian barang hasil produksi, bisa dipakai, bisa kita makan, bisa kita apa saja ya. Yang penting itu sampai kita. Bisa bahan makanan, pakaian, dan lain-lain ya untuk kebutuhan kita ya. Setelah barang atau jasa itu sampai ke kita, maka barang itu bisa kita gunakan. Pemakaian barang itu dilakukan secara berangsur-angsur atau habis sekaligus. Contohnya, kalau yang habis sekaligus seperti makanan, ini habis sekaligus. Kalau pemakaiannya berangsur-angsur, ini mobil, emangnya bisa habis sekali pakai kan? Tidak, ya kan? Nih, kenapa anak-anak membaca buku termasuk konsumen? Ya, buku ini dari mana buatnya? Dari pabrik kan? Ya, kemudian didistribusikan ke toko-toko, ke Gramedia, sampai ke kita baca ya kan? Nah, ini merupakan kegiatan konsumsi juga nih. Orang membeli di toko. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Maka konsumen mencakup setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan fungsi ekonomi suatu barang. Nah, kemudian ciri-ciri barang konsumsi. 1. Barang konsumsi itu untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Iyalah, kita memperoleh buku ini bagaimana caranya? Membeli kan? Bagaimana membelinya? Kita dapat uang dari mana? Kita bekerja dulu. Ya, kita belinya kemana? Ke toko. Ke toko itu naik apa? Kan ke sana kan kita butuh tenaga, butuh bensin. Nah, semuanya mendapatkannya butuh perjuangan. Seperti ini juga nih. Kita mendapatkan burger ini butuh perjuangan juga. Perjuangan dari siapa? Dari koki yang membuat rotinya. Ya, dari petani yang memanen hasil tomatnya ya, dari tukang daging yang memotong dagingnya, semuanya bersatu ya. Semuanya itu hasil pengorbanan. Barang konsumsi dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Ciri-cirinya tuh barang-barang yang tuh gunanya untuk kita semua ya. Tidak ada barang yang tidak guna untuk kita pakai. Kemudian manfaat atau nilai atau jumlah barang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Itu ciri-ciri barang konsumsi itu akan habis. Walaupun tidak sekarang, pasti nanti juga akan rusak. Ya, akan habis. Jadi, itulah gunanya pabrik itu membuat banyak-banyak. Karena apa? Karena kan habis barang itu kita beli lagi, kita beli lagi.
Kemudian nih kita masuk kegiatan ekonomi pembuatan kertas ya pada tematik tema 4, subtema 3 ya. Pembelajaran pertama muatan IPS KD 3.3. Nih coba lihat kegiatan produksinya di mana dulu nih? Di pabrik kertas ya. Pertama, ini mereka nih ke hutan nih. Ya, mereka ke hutan memilih kayu-kayu yang bagus, kayu-kayu yang sudah tua nih, yang bagus, yang dipilih, tidak semua jadi bertebang. Nah, karena nanti akan hutannya gundul ya. Kayu ini dikupas kulitnya dulu nih. Nah, kulitnya kupas, setelah itu kulitnya nggak ada nih, masuk ke dalam mesin dihancurkan seperti ini ya, jadi bubuk dia. Setelah itu potongan kayu tadi dicampur bahan kimia menjadi pulp. Bahan kimianya tuh berupa ya termasuk juga campuran lem di dalamnya ya, biar lengket, biar gimana gitu. Namanya pulp. Ya. Kemudian pulp tadi dikasih pemutih biar putih seperti kertas yang nanti pakai ya. Supaya kertasnya jadi putih ya. Kemudian pulp tadi masukkan ke mesin ya kan udah jadi bubur ini, udah jadi adonan. Nah, masukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Jadi di mesin itulah dicetak ya. Karena sudah tercampur ada lem di dalamnya tadi kan. Nah, jadi menyatu dia. Ke sana ya. Kemudian, nah ini tadi kandungan air dalam pulp itu dihilangkan. Jadi tadi itu berair seperti bubur dihilangkan airnya. Jadi tinggal intisarinya aja lagi. Kemudian dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Mau setipis apa dia? Ada yang kertas lebih tebal lagi, ada yang lebih tipis lagi, banyak ya. Setipis-tipisnya kertas itu seperti tisu ya. Kemudian, kertas yang sudah jadi digulung, udah digulung ini kan, habis itu siap digunakan. Dia digulung ini dipotong-potong nih. Mau ukuran berapa? F4, HPS, terserah. Ini dia seperti ini. Nah, itu merupakan proses produksinya. Proses apa? Produksi kertas. Nanti kertasnya diapain? Di packing. Ya, kegiatan distribusi selanjutnya adalah di packing kertasnya. Setelah di packing, dimasukin ke dalam truk-truk. Nah, truk-truk itulah yang menyampaikannya ke toko-toko untuk dijual ya. Habis itu kita apain? Kita beli, kita konsumsi kertas ini. Konsumsi itu artinya bukan makan ya, tapi memakai. Bisa banyak artinya, bisa dipakai, makan. Nah, konsumsi kita pakai untuk menulis di sini. Baik, sampai segitu aja pembelajaran kita. Mohon dicatat materinya enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.